Para sahabat Fresh Juice, apakah Anda pernah mendengar sebuah nama, Remy Lucidi? Remy Lucidi alias Remy Enigma adalah nama seorang pria Perancis berusia 30-an tahun yang mempunyai hobi memanjat gedung tinggi, kemudian membagikan foto dan videonya yang keren itu di Instagram. Dia telah mendaki gedung-gedung tinggi di berbagai belahan dunia, termasuk di Portugal, Bulgaria, Kolombia, Prancis, Dubai, dan Polandia. Dia mulai mendaki pencakar langit pada tahun 2016. Namun sayang sekali, berita terakhir tentangnya adalah dia telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023, seminggu yang lalu, setelah terjun bebas dari lantai paling atas gedung Tregunter Tower, Hong Kong. Gedung itu mempunyai 68 lantai. Semoga Remy boleh beristirahat dengan damai. Membaca berita tentang Remy, saya jadi teringat sebuah cerita ini. Ada sebuah desa yang terletak di tengah-tengah sebuah hutan yang luas. Bagi warga desa tersebut, memiliki kemampuan memanjat pohon merupakan salah satu tuntutan hidup yang paling pokok. Tanpa kemampuan itu, jangan berharap orang masih bisa selamat bila tiba-tiba dirinya berhadapan dengan seekor binatang buas. Di desa tersebut terdapat juga seorang bapak tua yang biasa dipanggil dengan sebutan guru oleh segenap warga desa. Mereka memandang bapak itu sebagai orang yang paling ahli memanjat pohon. Secara berkala, anak-anak muda di desa tersebut dikumpulkan oleh beliau untuk mendapat pelatihan memanjat pohon. Pada suatu hari, bapak guru itu mengadakan pelatihan untuk sekelompok anak muda. Sebagai tahap akhir dari pelatihan tersebut, dia membawa mereka ke sebatang pohon yang sangat tinggi namun paling sulit untuk dipanjat. Di depan para peserta, dia berkata, "Hari ini adalah hari terakhir pelatihan kita. Saya ingin melihat sampai di mana kemampuan kalian dalam memanjat pohon. Maka saya menguji kalian untuk memanjat pohon yang satu ini. Bila kalian berhasil memanjat pohon ini, kalian akan bisa dengan mudah menaklukkan pohon manapun di dunia ini." Anak-anak muda itu pun mulai berbaris untuk antri memanjat pohon tersebut. Ketika seorang anak muda mulai memanjat pohon itu, tampak jelas bahwa dia bisa memanjat dengan mudah untuk sampai di puncak pohon. Ketika anak muda itu mulai turun kembali dan tiba di pertengahan jalan, sang guru itu berseru, "Hati-hati nak, pelan saja, tidak perlu buru-buru." Seruan yang sama selalu dia ulang terhadap peserta lainnya. Karena mengikuti perintah sang guru, semua peserta berhasil menyelesaikan ujian tahap akhir. Semua peserta
tampak berbahagia. Sesaat kemudian, seorang anak muda mendekati bapak itu dan bertanya, "Guru, tadi engkau meminta kami untuk berhati-hati sementara kami menuruni pohon. Mengapa perintah itu tidak engkau katakan saat kami mulai memanjat pohon?" Sang guru tersenyum lalu menjawab, "Memang sangat sulit memanjat hingga puncak pohon. Saya tahu dan kalian juga tahu hal itu. Itu sebabnya kalian sudah waspada tanpa saya suruh. Itu dilakukan oleh setiap orang. Saat mulai memanjat, setiap orang bergerak dengan hati-hati. Tetapi kelengahan dan keteledoran sering terjadi ketika kita sedang turun mendekati tujuan akhir. Ketika kita menganggap pekerjaan hampir selesai dan tujuan akhir tidak jauh lagi, justru disitulah fokus kita bisa mulai buyar dan kita membuat kesalahan. Maka selalu ingat ya, bahwa ada sebuah perbedaan antara yang namanya hampir sampai tujuan dan mencapai tujuan itu. Anak muda itu dan para peserta lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Para sahabat Fresh Juice, saya kira sangat jelas pesan dari kisah ini, yaitu kita ini perlu selalu hati-hati dalam bertindak. Pesan yang sama juga menjadi salah satu pesan yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini. Meskipun hari ini kita tidak sedang merayakan pesta Santo Yohanes Pembaptis, namun Injil hari ini berkisah tentang Raja Herodes yang memerintahkan para pengawal untuk menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis. Ini sebuah kisah yang tragis. Kisah tragis kematian Yohanes tersebut kemudian diinformasikan kepada Yesus oleh murid-murid Yohanes. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Dikatakan pada ayat 13 dari Injil Matius bab 14 ini, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tampaknya Tuhan Yesus kemudian merasa perlu mundur atau retret sejenak dari karya pelayanan dan pengajarannya. Beliau ingin lebih berhati-hati juga. Para sahabat, bagaimanapun dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang perlu disikapi dengan hati-hati oleh kita. Kita pun perlu ingat dan membiasakan diri berhati-hati dalam bertutur kata, dalam bertindak, dalam bersosialisasi, saat berada di tempat kerja, saat dalam perjalanan, saat berada di tengah keramaian, saat berolahraga, saat menggunakan medsos, bahkan saat di meja makan, dimanapun dan kapanpun, pagi, siang, apalagi malam. Pokoknya selalu ingat kata hati-hati dalam banyak hal. Kita ini sudah berhati-hati dalam berbicara, toh terkadang orang lain bisa merasa tersinggung juga. Atau kita sudah berhati-hati saat berkendara, toh terkadang masih bisa mengalami hal-hal yang bisa mencelakai kita, apalagi tanpa hati-hati, bukan? Sikap hati-hati bagaimanapun akan membuat kita lebih aman,
lebih selamat dan bahagia. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda dan selalu berhati-hati.